Kenapa adik kandungku mirip dengan suamiku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, aku masih fokus bekerja. Aku sedang mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3. Namun, tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat, ternyata Mas Adrian yang menelpon. Aku langsung mengangkatnya, takut ada yang penting. Assalamualaikum mas, kataku. Waalaikumsalam. Dek, kamu pulang sekarang ya, bapak meninggal. Aku benar-benar syok. Padahal tadi malam, terakhir ketemu bapak, beliau baik-baik saja. Tapi kenapa pagi ini, aku mendapatkan kabar bahwa bapak sudah tiada. Astagfirullah, aku benar-benar panik. Air mata pun langsung jatuh. Aku berharap ini cuma mimpi. Tapi aku sedang tidak tidur. Anak-anak yang melihatku menangis, mereka ikut panik. Ibu kenapa? Ibu anak kenapa? Tanya mereka bergantian. Kemudian beberapa anak mendekatiku, memegang tanganku. Ada juga yang memelukku seorang anak perempuan. Mungkin mereka takut jika terjadi sesuatu padaku. Ibu anak kenapa? Tanyanya lagi. Kemudian semua anak sudah mengerumuniku. Ibu kenapa? Tanya mereka bersahutan. Setelah bisa menetralkan hatiku, aku berkata dengan lirih ke mereka. Ibu izin pulang ya? Bapak ibu meninggal, kataku. Aku berkata dengan suara bergetar. Bahkan saking lirihnya aku berucap, ada beberapa anak yang tidak mendengarnya. Namun yang sudah mendengar langsung syok dan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa anak langsung memapahku. Ada yang membawa tasku, ada yang membawakan bukuku. Mereka mengantarku ke kantor. Iya, aku benar-benar rapuh. Namun, dengan bantuan mereka, kakiku kuat melangkah sampai ke ruang guru. Para guru yang masih ada di sana juga ikut panik melihatku kenapa begini. Ibu anak kenapa? Ibu anak kenapa nak? Tanya Bu Hati. Bapak Bu Ana meninggal, jawab salah seorang anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kalian kembali ke kelas ya, terima kasih, ucap Bu Hati kepada anak-anak. Anak-anak yang mengantarku tadi langsung kembali ke kelasnya. Bu Ana, biar diantar Pak Ilham saja ya. Tidak mungkin Bu Ana bawa motor sendiri keadaan begini, kata Bu Hati. Aku hanya mengangguk. Aku rasanya ingin cepat sampai rumah. Hatiku benar-benar hancur saat ini. Akhirnya aku diantar oleh Pak Ilham yang sedang tidak ada jam mengajar saat itu. Sementara kelasku tadi digantikan oleh Bu Hati. Aku diantar menggunakan motorku. Nanti Pak Ilham kembali ke sekolah dengan ojek online. Karena setelah ini, Pak Ilham ada jam kelas. Sabar ya Bu Ana, sabar yang kuat, kata Pak Ilham di sepanjang jalan. Beliau memberi dukungan kepadaku. Namun di sepanjang jalan, aku tetap menangis. Tak bisa menghentikan air mata ini untuk mengalir. 15 menit kemudian, aku sampai di rumahku. Para tetangga sudah ramai berdatangan. Bendera kuning pun sudah terpasang. Aku semakin rapuh. Hingga aku dipapah oleh beberapa ibu-ibu. Sabar ya Mbak Ana, sabar, kata ibu-ibu. Aku tidak tahu. Aku serasa tidak bisa mengenali siapapun kala itu. Aku dipapah masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, terbaringlah seseorang yang ditutupi kain jarik. Kakiku semakin kehilangan tenaga. Aku terjatuh di atas jasad itu. Kupeluk tubuh bapak dengan erat. Aku menangis meraung, seakan tak ikhlas dengan semua ini. Bapak kenapa tinggalin Ana? Padahal bapak tadi malam baik-baik aja, ucapku dengan suara yang tak jelas. Karena tangisanku sampai terisak-isak. Ada seorang ibu-ibu di sampingku, mengingatkan agar aku tak boleh begini. Aku harus kuat dan sabar. Mungkin setengah jam lebih aku menangis di pelukan bapak.
Rasanya aku tak ingin berjauhan dari beliau. Aku belum percaya kalau Bapak sudah tiada. Aku juga menciumi wajah Bapak berkali-kali, karena aku tidak sanggup kehilangan beliau. Hingga aku sedikit tenang dan mulai teringat dengan dunia ini. Kemana Mas Adrian? Kenapa dari tadi aku tidak melihatnya? Kenapa dia tidak memelukku saat aku rapuh dan hancur seperti ini? Kemana suamiku? Aku bertanya-tanya dalam benakku. Aku kini sudah bisa duduk. Kusandarkan punggung ini ke tembok rumah. Kubuka mata ini perlahan. Kulihat siapa yang ada di sampingku yang sedari tadi menenangkanku. Ternyata Bude Rini, kakak dari bapakku. Bude, Mas Adrian sama ibu kemana? Tanya aku ke Bude Rini. Kayaknya di kamar ibumu. Suamimu lagi nemenin ibumu. Ibumu hancur banget. Jawab Bude Rini. Aku merasa heran. Kenapa suamiku yang menemani? Kenapa tidak saudara yang lain saja? Seharusnya Mas Adrian ada di sampingku untuk menguatkanku. Tapi kenapa? Sedari tadi aku di sini. Ia sama sekali tidak menemuiku. Bude, boleh bantu Ana ke kamar ibu? Pintaku ke Bude. Ayo nah, Bude bantu. Bude langsung memampahku menuju kamar ibu. Kamar ibu dalam keadaan pintu tertutup. Namun setelah mendekat, ternyata sedikit terbuka. Nani, ini Ana, kata Bude Rini memanggil ibu. Aku langsung mendorong pintunya. Kulihat Mas Adrian dan ibu seperti kaget. Seolah mereka itu seperti kepergok. Tapi saat itu tidak terlihat terjadi sesuatu di antara mereka. Mungkin hanya perasaanku saja. Mas Adrian bukannya memelukku, namun malah memeluk ibu. Iya, aku paham. Di saat seperti ini, ibu butuh seseorang untuk menguatkannya. Tapi apakah harus suamiku? Aku tak mau berpikir macam-macam. Aku langsung ikut memeluk ibu dengan erat. Ibu yang kuat ya, kataku lirih. Iya, jawab ibu. Ibu terlihat menangis. Namun entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah yang kurasa, tangisan ibu itu bukan tangisan sedih. Karena ditinggal oleh bapak. Aku merasa ada alasan yang lain. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku atau memang begitu adanya. Ibu tidak terlihat seperti seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Karena aku pernah melihat Bude Rini waktu itu juga ditinggal oleh Pak D. Bude Rini sangat sedih tidak seperti ibu. Bahkan Bude Rini tak pernah berjauhan dari jasad Pak D. Sampai jasad Pak D dikebumikan. Tapi ibu malah di kamar bersama Mas Adrian. Bu, emangnya bapak meninggal karena apa? Bukankah tadi malam bapak baik-baik saja? Tanya aku ke ibu. Ibu juga nggak tahu nah. Pagi-pagi tadi ibu bangunin bapak, tapi bapak nggak bangun-bangun. Ibu biarin aja sampai siang. Sampai kamu berangkat sekolah, bapak belum juga bangun. Terus ibu panggil suamimu karena belum berangkat kerja. Ternyata setelah dicek, bapak udah nggak ada. Kata ibu menjelaskan. Mungkin sudah takdir nah dari yang kuasa. Umur bapak cuma sampai segini. Kata ibu lagi melanjutkan. Mendengar jawaban ibu, aku mencoba memahami keadaan ini. Aku berusaha untuk menerima dan mengikhlaskan kepergian bapak, walau itu berat dan sulit. Jenazah bapak sudah selesai dimandikan, kemudian akan segera disolatkan. Mas, kamu gak ikut sholatin bapak? Tanya aku ke Mas Adrian. Enggak dek, rasanya mas gak sanggup. Mas takut tumbang nanti di sana. Jawab suamiku dengan menunduk. Aku mencoba memahami perasaannya. Mungkin dia sedih kehilangan bapak karena bagaimanapun bapak adalah mertuanya,
orang yang selama ini sangat baik padanya. Iya, Bapak tak pernah berkata buruk tentang Mas Adrian. Mungkin biasanya, mertua ada saja menggosipi menantunya. Entah hal buruk, entah ketidaksukaannya. Pasti ada, tapi bapakku tak pernah. Mau seperti apa suamiku, punya kesalahan apa ia, tak pernah bapak membicarakan keburukannya. Dan satu pesan bapak yang selalu aku ingat, aku harus menurut pada suamiku. Karena jika aku berbuat dosa, suamiku juga ikut menanggung. Makanya, aku harus berhati-hati dalam bertindak. Itu pesan bapak. Bapak sudah dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yang ikut hanya aku saja, Mas Adrian dan ibu. Katanya tak sanggup, jadi mereka tidak ikut ke pemakaman. Lagi-lagi, aku mencoba memahami mereka. Ku buang rasa curiga aku jauh-jauh, walau sebenarnya ini sedikit janggal bagiku. Alhamdulillah, proses pemakaman Bapak sudah selesai. Semoga Bapak tenang di sana dan diterima di sisinya. Setelah kepergian Bapak, hari-hariku lalui dengan sangat berat. Karena dari aku kecil sampai besar, aku lebih dekat dengan Bapak daripada ibu. Bukan karena ibu pergi jauh atau ibu kerja. Tidak, ibu selalu ada di rumah. Ibuku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah kerja keluar. Kerjaannya sehari-hari mengurus rumah. Tapi ibu, kalau soal urusan anak, lebih menyerahkannya pada bapak. Iya, aku anak tunggal mereka. Dari kecil, apa-apa aku memang dengan bapak. Makan pun saat aku masih kecil, yang ngambilin bapak, yang nyuapin juga bapak. Sedekat itu kami, sehingga kehilangan beliau terasa begitu berat bagiku. Tidak terasa, 7 hari sudah bapak pergi. Malam ini adalah malam terakhir pengajian di rumah ibu. Aku baru selesai membantu. Aku juga masih cuti dari sekolah. Karena belum sanggup juga jika harus mengajar. Moodku masih benar-benar hancur. Kok ibu gak ada ya? Kemana? Padahal tetangga dan saudara masih sibuk di dapur. Kok ibu gak ada ya? Aku mencari keberadaan ibu. Entah di mana beliau. Aku cari di kamarnya tidak ada. Aku cari di belakang rumah juga tidak ada. Akhirnya aku temukan ibu di teras depan. Ibu sedang asik mengobrol dengan Mas Adrian. Terdengar mereka sesekali tertawa. Seolah-olah mereka berdua sudah bisa melupakan kesedihan ditinggal bapak. Mas, Bu, panggilku. Mereka berdua kompak menoleh ke arahku. Yang tadinya ekspresi keduanya terlihat bahagia dan ceria, kini berubah murung dan sedih. Terutama ibu. Ibu langsung terlihat lemas. Seolah dia masih sangat sedih dengan kepergian bapak. Padahal tadi, ibu sudah tertawa riang dengan Mas Adrian. Kenapa sekarang terlihat murung dan sedih? Baru ingin bertanya dengan ibu, tapi tiba-tiba ibu langsung mual-mual. Dengan cepat, ibu berlari ke kamar mandi. Tetangga dan saudara yang membantu pun merasa heran. Kenapa tiba-tiba ibu begini? Apa ibu masuk angin? Karena kecapean, sudah 7 hari ini selalu sibuk di rumah. Para tetangga juga sama pemikirannya denganku. Palingan ibumu kecapean, Dok, karena gak istirahat. Kan seminggu ini full ada acara terus, kata Bude Rini. Mungkin aja Bude, nanti biar aku kerokin sama minum obat biar cepat sembuh, jawabku. Ya Dok, diurusin ya ibumu, kasihan. Dia sendirian di sini, sambung ibu-ibu yang lainnya. Ya Bu, pasti, jawabku. Karena hanya akulah satu-satunya anak ibu, jadi akulah yang bertanggung jawab tentang ibu sekarang. Alhamdulillah, acara 7 harian Bapak berjalan dengan lancar. Semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Keesokan paginya, aku mulai bekerja seperti biasa. Karena kasihan anak-anak, jika aku tinggal dalam waktu yang lama. Menjadi guru adalah cita-citaku dari kecil. Sehingga setelah aku dapat,
Aku sangat bersyukur dan tidak akan pernah aku lelah menjadi seorang guru. Aku akan menyerah jika tak ada lagi nyawa di raga ini. Ku mulai pagiku ini dengan penuh semangat. Walau hatiku masih sedih, tapi aku tak boleh terus-terusan seperti ini. Aku tak boleh membawa kesedihanku ke sekolah, karena itu bisa mempengaruhi anak-anak. Aku harus tetap ceria, senyum, dan terlihat bahagia. Alhamdulillah, setengah hari mengajar, pekerjaanku sudah selesai. Saatnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat ibu dan Mas Adrian sedang duduk bersama. Terlihat Mas Adrian mengelus punggung ibu. Ibu kenapa ya? Apa ibu belum sembuh? Iya, padahal kemarin sudah kukeroki dan minum obat. Tapi sepertinya keadaan ibu belum membaik. Ada apa ini, Mas? Apa ibu belum sembuh? Apa kita bawa ke puskesmas saja? Kataku pada Mas Adrian. Iya, Dek, kita bawa ke puskesmas aja. Takutnya ibu kenapa-napa. Jawab suamiku. Aku dan Mas Adrian segera membawa ibu ke puskesmas. Beruntungnya jarak tidak terlalu jauh, 10 menit sudah sampai. Ibu segera diperiksa oleh Bu Bidan. Aku sedikit aneh dengan Bu Bidan, karena beliau seperti mengecek ibu sampai beberapa kali. Karena ekspresi Bu Bidan seolah tidak percaya dengan apa yang ia ketahui. Begini Bu Nani, kita coba tes pack saja ya untuk memastikan. Karena dari hasil pemeriksaan, sepertinya Bu Nani sedang hamil. Kata Bu Bidan menjelaskan pada kami. Aku tentu sangat terkejut. Usia ibu seharusnya sudah menepos. Tapi kenapa ibu malah hamil? Aku sebenarnya senang. Sekaligus sedih juga. Karena ibu hamil di saat bapak sudah tiada. Dan baru 7 hari kepergiannya. Namun berbeda halnya dengan Mas Adrian. Ia terlihat sangat bahagia sekali. Walau tidak menunjukkan ekspresinya. Tapi dari raut wajahnya, bisa dilihat kalau suamiku itu sangat bahagia. Aku sadar, mungkin karena aku sudah lama belum hamil, jadinya begini. Ketika akan ada bayi di antara kami, dia terlihat bahagia. Iya, ada masalah di rahimku, sehingga aku sulit untuk hamil. Bukannya tak pernah berusaha, aku sudah minum berbagai macam vitamin dan obat. Namun hasilnya belum juga. Belum lagi kami terkendala dana. Jadi hanya obat-obat yang terjangkau saja di kantong kami yang bisa dibeli. Aku dan Mas Adrian hanya bisa bersabar dan berdoa. Semoga segera diberi kepercayaan itu. Namun bukannya aku yang hamil. Kini malah ibu yang hamil setelah ditinggal bapak. Akhirnya ibu melakukan tes pack. Dan sesuai dugaan Bu Bidan, ibu positif hamil. Alhamdulillah, ucap suamiku dengan sangat bahagianya. Bahkan tanpa merasa jijik, dia memegang tes pack itu. Seolah-olah yang hamil itu adalah aku, dan dia ayah dari anak itu. Karena benar-benar sangat bahagia sekali Mas Adrian. Hati-hati ya Bu, ayo kita pulang. Ucap suamiku sembari memapah ibu. Ada rasa tidak nyaman, tapi aku berusaha menepisnya. Mungkin beginilah cara Mas Adrian menyayangi ibu. Apalagi ibu tidak ada saudara selain aku dan Mas Adrian. Iya, di kampung ini ibu hanya seorang diri. Orang tua ibu sudah meninggal semua, sementara saudaranya jauh di pulau yang berbeda dengan kami. Dan sudah tidak pernah komunikasi lagi. Jadi, ya bisa dibilang ibu itu sebatang kara, apalagi setelah ditinggal bapak. Sesampainya di rumah, ibu pengen makan apa? Biar Adrian belikan, kata suamiku dengan lembut. Nanti deh kalau ibu pengen, ibu ngomong sama kamu ya, jawab ibu sembari tersenyum ke Mas Adrian. Aku senang melihat suamiku perhatian dengan ibu. Tapi aku merasa ada yang aneh. Apakah seorang menantu lelaki seperhatian ini ke mertuanya? Mungkin saja ada yang seperti itu. Aku tidak boleh berpikir buruk, karena itu hanya akan merusak pikiranku sendiri. Waktu demi waktu berlalu. Usia kandungan ibu semakin hari semakin membesar. Kini sudah masuk usia kandungan ke-4 bulan. Dek, gimana kalau kita buat acara 4 bulanan untuk ibu yuk?
kata Mas Adrian saat kami sedang makan malam. Apa Mas, 4 bulanan? Setauku ya Mas, kebiasaan seperti itu kalau anak pertama saja di sini. Kalau anak kedua nggak pernah, jawabku. Iya Mas tahu, tapi apa salahnya kan kita kirim doa supaya ibu dan calon adik kita selalu sehat, kata Mas Adrian. Iya sih Mas, nggak apa-apa. Ya sudah, anggap saja sedekah makanan kan ke tetangga. Kapan Mas mau dilaksanakan? Tanyaku. Besok deh, soalnya ini sudah masuk ke 4 bulan. Jadi lebih cepat lebih baik kan? Kata suamiku. Padahal aku tidak sepaham itu dengan usia kandungan ibu. Tapi Mas Adrian begitu hafal dan tahu kapan ke-4 bulannya, kapan ke-3 bulan, dan kapan ke-2 bulan sebelumnya. Iya, setiap bulan Mas Adrian selalu hafal berapa usia kandungan ibu. Itu membuatku heran, tapi aku tak boleh curiga apapun. Mungkin itulah bentuk kasih sayang Mas Adrian. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan ibu kalau bukan kami? Suamiku memang tidak setiap hari bekerja, karena beliau hanyalah kuli bangunan. Kalau sedang ada job, ya kerja. Kalau nggak ada, ya libur di rumah. Kalau sudah begitu, pakai uangku lah untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku sih nggak masalah. Yang penting suamiku baik dan tetap setia. Apapun akan gue ikhlaskan, karena itu bentuk kerjasama di dalam rumah tangga. Besoknya, terselenggaralah acara 4 bulanan kandungan ibu. Semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kami. Dek, besok Mas minta uang ya. Mau antar ibu USG. Mas kan belum kerja. Udah seminggu ini nganggur, kata Mas Adrian kepadaku. Iya Mas, segini cukup. Kuserahkan uang 500.000 ke Mas Adrian. Cukup dek, besok Mas akan antar ibu USG. Jadi kamu bisa tetap ngajar, gak perlu repot-repot izin, kata suamiku. Ya aku setuju juga, karena tidak mudah juga izin dari sekolah, kalau bukan untuk hal yang sangat urgent. Apalagi kan ada Mas Adrian bisa menemani ibu untuk USG. Waktu pun terus berlalu. Usia kandungan ibu sekarang sudah 7 bulan. Lagi-lagi, Mas Adrian meminta agar dilaksanakan acara 7 bulanan. Tapi kan Bapak nggak ada Mas. Nanti pas prosesi siraman gimana? Apa Mas tega lihat ibu mandi sendirian? Tanyaku ke Mas Adrian. Iya sih dek, kasihan juga ibu. Ya sudahlah, gak usah ada 7 bulanan. Kita pengajian biasa aja, kata Mas Adrian lagi. Akhirnya, acara pengajian untuk mendoakan kesehatan ibu sudah selesai. Semua berjalan lancar sesuai harapan. Dan kini, tinggal menunggu hari di mana ibu akan segera melahirkan. Mas Adrian sudah berkata padaku, kalau dia tidak akan mengambil pekerjaan apapun sampai ibu lahiran. Karena dia khawatir kalau tiba-tiba ibu kontraksi tidak ada orang di rumah. Siapa yang akan membantunya nanti? Masuk akal juga. Daripada nanti ibu kenapa-napa, lebih baik salah satu di antara kami mengalah untuk libur dulu bekerja. Alhamdulillah, di tengah malam, sekitar pukul 4 pagi, adik laki-lakiku sudah lahir. Iya, ibu sudah melahirkan anak lelaki yang sangat tampan. Namun, tetangga yang datang menjenguk membuatku terkejut. Kok mirip sama Adrian ya? Kata Bu Sumi saat menjenguk ibu yang baru pulang dari puskesmas. Masa sih? Kayaknya enggak lah. Pasti mirip bapaknya, Mas Dirman, jawab ibu. Iya, ibu mengelak bahwa anak lelakinya itu mirip dengan suamiku Mas Adrian. Dia tetap menganggap bahwa adik laki-lakiku itu mirip bapak. Tapi kalau tak lihat-lihat, emang mirip banget sama Adrian ya? Kini, Bu Lisa yang berkata dengan ekspresi wajahnya yang seolah-olah curiga.
Aku yang melihat ibu-ibu itu menduga-duga dan memiripkan adikku dengan suamiku, aku pun mulai memperhatikan wajah Satria. Iya, adik laki-lakiku itu diberi nama Satria. Itu pun Mas Adrian yang memberi nama. Nama Satria adalah nama yang dipersiapkan Mas Adrian jika kami punya anak nanti. Tapi karena tak kunjung, akhirnya nama itu diberikan kepada adik lelakiku. Aku tidak keberatan sama sekali. Toh masih banyak nama yang lainnya jika suatu saat kami punya anak laki-laki. Bukan hanya 1, 2, atau 3 orang saja yang mengatakan bahwa adikku itu mirip dengan Mas Adrian. Tapi setiap kali ada tetangga yang menjenguk, mengatakan hal yang sama. Kalau adikku mirip sekali dengan suamiku. Semakin kuperhatikan, memang sangat mirip sekali dengan Mas Adrian. Hidungnya, matanya, dagunya, alis, terlihat begitu mirip sekali. Bahkan, tidak ada satupun yang mirip dengan Bapak. Aku bingung kenapa bisa begini. Tidak mungkin kan, ibuku selingkuh dengan suamiku sendiri. Gak mungkin, ibuku orang baik. Mas Adrian juga orang baik. Gak mungkinlah mereka aneh-aneh begitu. Pasti yang terjadi di masyarakat sekarang, menantu selingkuh dengan mertua perempuannya, itu hanya sebuah cerita. Tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Batinku, aku menolak fakta itu. Walau sebenarnya aku tahu kalau hal seperti itu pernah terjadi dan itu faktanya. Ku buang jauh-jauh pikiran buruk. Aku tidak mau curiga terus-menerus kepada mereka. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Bisa jadikan adikku itu mirip dengan Mas Adrian karena selama ini yang merawat dan menemani ibu kemana-mana ya Mas Adrian. Kalau aku hanya menemani ibu di rumah. Dek, gimana kalau kita pindah ke rumah ini aja? Kasihan ibu kan kalau tinggal sendirian. Nanti kalau ada apa-apa, ibu kalau harus manggil kita kan jauh, Dek. Kata Mas Adrian memberi usul. Ya nggak apa-apa, Mas. Kita sementara pindah di sini sampai Satria agak besar. Jadi ibu bisa mengurusnya sendiri. Jawabku. Iya, Dek. Gak apa-apa. Kita pindah ya. Mas Adrian dengan semangat langsung membawa baju-bajunya ke rumah ini. Iya, rumah kami sebenarnya tidak jauh, hanya bersebelahan saja. Palingan jaraknya 10 meter. Sebenarnya kalau ibu butuh apa-apa, bisa saja sih langsung teriak. Aku pasti dengar. Tapi kalau suamiku punya usul yang menurutku itu baik, ya tidak masalah, kita pindah ke sini sementara waktu. Dek, kita buat acara ya untuk Satria. Kasian kan dia, masa nggak dibuatin acara apapun. Kita buat acara tasyakuran sekaligus akikah untuk Satria ya. Kita potong kambing. Kata Mas Adrian memberi usul. Aku sih setuju aja Mas, tapi uangnya dari mana? Hasil panen kebun Bapak kan sudah habis ibu pakai. Ibu kan nggak punya penghasilan Mas. Jadi penghasilan ibu ya dari situ saja. Dan ibu juga gak punya tabungan. Jawabku. Kamu gimana sih, Dek? Ya wajarlah kalau uang dari kebun Bapak udah habis. Kan emang gak banyak. Cuman 3 juta per setengah bulan. Ya wajarlah kalau sudah habis dan ibu gak punya tabungan. Gini aja, pakai uang tabungan kita dulu ya. Gak apa-apa kan? Toh itu buat adikmu juga loh, Dek. Buat ibu. Ucap suamiku memberi usul lagi. Tapi Mas, uang itu kan aku kumpulkan sedikit demi sedikit untuk kita cek rumah sakit lagi. Apa nggak sayang? Apa nggak sebaiknya kita buat acara sederhana saja untuk Satria? Semampunya kita, pakai uang yang tidak terlalu banyak. Mas nggak mau, Dek. Maunya dibuatin acara yang meriah untuk Satria. Udahlah, nggak apa-apa dipakai dulu. Gak banyak juga kan tabungan kita. Cuman 10 juta. Ucap suamiku enteng. Aku merasa terkejut dengan ucapannya. Kenapa? Ia dengan mudah akan memakai uang 10 juta yang aku kumpulkan dengan susah payah itu. Bukan aku pelit dengan adikku sendiri. Tapi ini terlalu memaksakan namanya. Kalau memang belum mampu, ya sudah tidak usah.
Uang itu memang selama ini aku tabung, karena aku ingin periksa lagi ke rumah sakit, melanjutkan promilku yang sempat tertunda. Tapi, suamiku malah mau menggunakan uang itu untuk acara Satria. Udah ya dek, pokoknya mas mau buat acara yang meriah untuk Satria. Kita pakai uang tabungan itu dulu, toh nanti kita bisa nabung lagi kan? Katanya lagi dengan tegas. Aku sangat terkejut. Kenapa suamiku menjadi seperti ini sekarang? Dia terlihat egois dan mau menang sendiri. Aku merasa kalau Mas Adrian itu sudah berubah. Dan menurutku perhatiannya ke Satria itu terlalu berlebihan. Tidak seperti ipar ke adiknya. Namun aku merasa lebih dari itu. Apa yang harus aku lakukan ya untuk membuktikan kecurigaanku ini? Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Setiap kali selesai sholat, aku selalu berdoa agar diberi petunjuk atas apa yang menjadi keraguanku selama ini. Seminggu pun berlalu. Acara tasyakuran untuk Satria tetap dipaksakan terlaksana oleh Mas Adrian. Sebenarnya aku ingin menolaknya, tapi Mas Adrian malah mengatakan kalau ingin membuat tasyakuran untuk Satria di depan ibu. Jadi mau tidak mau, aku harus setuju. Dengan perasaan ikhlas tidak ikhlas, ku keluarkan tabunganku sebesar 10 juta untuk acara tasyakuran Satria. Mohon maaf ya bun, karena ada satu dan lain hal. Cerita ini harus berhenti di part 1 dulu. Kita sambung besok lagi part 2-nya. Mohon maaf sekali, karena ada kehidupan nyata yang harus saya urusi. Terima kasih.